Suku aborigin adalah penghuni pertama di Australia. Mereka sudah mendiami Australia lebih dari 60.000 tahun. Hidup nomaden, dengan bergantung pada alam untuk kehidupan sehari-hari. Suku aborigin adalah masyarakat tradisional, belum mengenal baca tulis. Sehingga ilmu pengetahuan, ekonomi, dan pertahanan belum berkembang kala itu. Sebagai masyarakat tradisional, suku aborigin belum mengetahui konsep ekonomi dasar, seperti jual-beli. Transaksi yang dilakukan hanyalah pertukaran barang dan jasa, dan seringkali dilakukan bertujuan sosial dan simbolis. Didasarkan pada prinsip saling memberi dan menerima, bukanlah transaksi jual-beli yang bertujuan pada keuntungan. Melalui kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat mengakses, menyimpan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Ini memungkinkan seseorang untuk belajar dari masa lalu, berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan ini juga memfasilitasi penelitian, inovasi, dan pertukaran informasi untuk kemajuan ke depannya. Akan tetapi suku aborigin memiliki kekayaan budaya, termasuk tradisi lisan, seni, dan musik yang luar biasa. Mereka memiliki hubungan erat dengan alam dan pengetahuan tradisional mendalam tentang sumber daya alam. Tradisi mereka menekankan pentingnya hidup berkelompok dan saling tolong-menolong. Meskipun menghadapi tantangan ribuan tahun, budaya aborigin tetap bertahan. Sebelum kedatangan bangsa Inggris yang mendominasi kolonialisasi Australia, banyak penjelajah Eropa lainnya yang menelusuri pantai-pantai Australia. Mereka membawa cerita petualangan, penemuan, dan interaksi dengan penduduk asli benua tersebut. Seperti penjelajah Belanda, Spanyol, dan Perancis. Pada tahun 1606, William Janszoon dari Belanda, adalah orang Eropa pertama yang diketahui mencapai pantai timur Australia. Ia mendarat di Cape York, peninsula di Queensland, saat sedang mencari rute perdagangan ke Hindia Timur. Meskipun interaksi pertamanya dengan penduduk asli tidak berlangsung dengan baik, penemuannya menjadi titik awal eksplorasi Belanda di Australia. Abel Tasman, orang Belanda kedua, seorang navigator, ia menjelajahi pantai selatan Australia pada tahun 1642-1643. Ia menemukan Tasmania, dan menamainya Van Diemen's Land, serta menyusuri pantai timur dan utara Australia, tetapi tidak mengklaimnya untuk Belanda. Pada tahun 1606 juga, Luis Paez de Torres, seorang navigator Spanyol, menjelajahi perairan di sebelah utara Australia. Ia menemukan Selat Torres yang memisahkan Australia dan Papua Nugini, namun tidak melanjutkan perjalanannya ke arah selatan untuk menemukan pantai timur Australia. Pada akhir abad ke-18, John Ponsonby de la Pose, seorang penjelajah Perancis, menjelajahi pantai timur Australia selama beberapa bulan. Ia berlabuh di Botany Bay, yang kemudian menjadi tempat kedatangan Kapten James Cook pada tahun 1770. Pada awal abad ke-19, Nicolas Baudin adalah penjelajah Prancis kedua, memimpin sebuah ekspedisi ilmiah Prancis yang menjelajahi pantai selatan Australia. Selama perjalanannya, ia memetakan pantai-pantai yang belum dipetakan sebelumnya dan mengumpulkan spesimen alam dari berbagai daerah. Meskipun Inggris yang akhirnya mendominasi kolonialisasi Australia, jejak penjelajah Eropa lainnya tetap meninggalkan warisan berharga dalam sejarah Australia. Mereka membuka jalan untuk penelitian, perdagangan, dan hubungan lintas budaya yang akan membentuk masa depan Australia sebagai sebuah negara. Dari penjelajahan, pantai-pantai oleh Belanda di utara hingga ekspedisi oleh Prancis di selatan, kontribusi mereka adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kisah permulaan Australia. James Cook adalah orang Inggris pertama yang tiba di Australia, lahir di Marton, Yorkshire Utara, Inggris pada tahun 1728. Meskipun awalnya bekerja sebagai anak petani dan di pasar lokal, James Cook selanjutnya berkarir di Royal Navy berkat kemampuan navigasinya yang luar biasa. Pada tahun 1768, Royal Society mempercayakan James Cook memimpin ekspedisi ilmiah ke Samudra Pasifik dengan kapal HMS Endeavour.
Dengan kapal ini, James Cook tiba di pantai timur Australia pada tahun 1770 dan mendarat di Botany Bay. Selama penjelajahannya, ia memetakan pesisir pantai dengan akurat, mengumpulkan spesimen flora dan fauna yang belum pernah dikenal oleh Eropa sebelumnya, serta berinteraksi dengan penduduk asli Australia, aborigin. Meskipun ada beberapa insiden konflik, James Cook berusaha menjalin hubungan damai dengan mereka. Setelah kembali ke Inggris, peta dan catatan James Cook menjadi referensi penting bagi penjelajah dan kolonis masa depan. Melalui eksplorasi dan observasinya, James Cook telah meninggalkan warisan berharga bagi pemahaman dan pengetahuan tentang Australia. Kedatangan armada pertama koloni Inggris di Australia terjadi pada tahun 1788. Peristiwa ini dikenal sebagai istilah First Fleet di suatu daerah yang sekarang menjadi kota Sydney. Armada ini terdiri dari 11 kapal, yang dipimpin oleh Kapten Arthur Phillip, dengan kapal utamanya, HMS Sirius. Armada berisikan sekitar 1.500 anggota koloni, di mana lebih dari separuhnya adalah narapidana. Kapten Arthur Phillip, selain memimpin armada, juga merupakan gubernur pertama dari koloni baru ini. Kedatangan ditandai dengan peristiwa penting saat bendera Union Jack dikibarkan, menjadi bukti pendirian koloni baru di benua yang belum sepenuhnya dijelajahi. Bendera ini dikibarkan sebagai simbol dari kekuasaan dan kontrol Inggris atas wilayah yang baru saja mereka kolonisasi. Tujuan utama pendirian koloni ini adalah untuk menampung narapidana yang telah kelebihan di penjara Inggris. Namun, Inggris juga melihat Australia sebagai peluang ekonomi baru dengan potensi sumber daya alam, perdagangan, dan pertanian. Meskipun kedatangan ini membawa perubahan signifikan bagi penduduk asli Australia dan lingkungan alamnya, kolonisasi ini merupakan awal dari pembentukan identitas nasional Australia yang kita kenal saat ini. Kedatangan koloni Inggris di Australia membawa dampak besar terhadap perkembangan dan identitas benua ini. Terbentuknya 6 koloni utama, New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, dan Tasmania, menandai awal dari ekspansi dan pengendalian wilayah luas oleh Inggris. Setiap koloni, dengan ciri khas geografis dan sumber daya alamnya, menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan industri di Australia, dari tambang hingga pertanian. Selain itu, kolonisasi ini juga menarik imigran dari Inggris dan negara-negara lain, mendukung pertumbuhan populasi dan keragaman budaya di benua tersebut. Berikut 6 koloni utama Inggris di Australia. 1. New South Wales. Pada tahun 1788, kapal HMS Sirius dan First Fleet tiba di Port Jackson, Sydney, membawa lebih dari 700 tahanan dari Britania Raya. Ini adalah awal dari koloni New South Wales, yang menjadi koloni penjara pertama Britania Raya di Australia. Dengan waktu, New South Wales berkembang menjadi pusat ekonomi dan politik yang penting di Australia. 2. Victoria. Pada tahun 1835, koloni terpisah dari New South Wales terbentuk di Port Phillip, yang kemudian dikenal sebagai koloni Victoria. Dengan pertumbuhan cepat penduduk dan penemuan emas di Ballarat pada tahun 1851, Victoria menjadi salah satu koloni paling makmur di Australia. 3. Queensland. Koloni Queensland terbentuk pada tahun 1859 setelah pemisahan dari New South Wales. Dengan iklim tropis dan kekayaan sumber daya alam, Queensland menjadi pusat industri pertanian dan pertambangan yang penting di Australia. 4. Tasmania. Dulu dikenal sebagai Van Diemen's Land, Tasmania menjadi koloni terpisah dari New South Wales pada tahun 1825. Tasmania dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga memiliki sejarah yang kelam sebagai tempat penahanan bagi tahanan dan konflik dengan penduduk asli, aborigin. 5. Australia Selatan. Australia Selatan terbentuk pada tahun 1836 sebagai koloni terpisah dari New South Wales. Dengan kondisi tanah yang subur, Australia Selatan berkembang menjadi pusat pertanian dan industri yang penting.
6. Australia Barat. Terakhir, Australia Barat terbentuk pada tahun 1829 setelah pemisahan dari New South Wales. Terletak di sisi barat Australia dengan iklim yang kering. Australia Barat dikenal dengan kekayaan tambangnya, terutama emas. Terbentuknya ke-6 koloni Inggris di Australia mencerminkan berbagai aspek sejarah, geografi, dan sosial dari benua ini. Dari koloni penjara di New South Wales hingga kekayaan tambang emas di Victoria dan Australia Barat, setiap koloni memiliki cerita dan warisan yang unik yang membentuk ciri khas Australia sebagai negara yang kita kenal hari ini. Kemerdekaan Australia pada 1 Januari 1901 adalah hasil dari proses panjang dan kompleks yang melibatkan serangkaian peristiwa dan tokoh kunci dalam sejarah Australia. Proses ini dimulai dengan upaya awal untuk menyatukan 6 koloni Inggris di benua tersebut, yang memiliki pemerintahan dan kepentingan ekonomi yang berbeda. Sir Henry Parkes, dikenal sebagai Bapak Federasi, menjadi salah satu pendukung utama penyatuan ini dan memainkan peran penting dalam mengorganisir konferensi-konferensi pendirian negara Australia awal. Pengesahan konstitusi baru untuk Australia oleh Inggris, sebagai sebuah federasi melalui British Parliament, menjadi langkah krusial menuju kemerdekaan. Konstitusi ini menetapkan kerangka kerja untuk pemerintahan federasi baru, membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, serta menetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara. Setelah konstitusi disetujui di tingkat parlemen, langkah selanjutnya adalah mengadakan referendum di masing-masing koloni untuk memastikan dukungan publik. Referendum ini merupakan momen krusial yang menuntut partisipasi aktif dari warga koloni. Dengan dukungan mayoritas di setiap koloni, konstitusi baru akhirnya disetujui dan Persemakmuran Australia secara resmi terbentuk pada 1 Januari 1901. Meskipun menjadi negara merdeka, Australia memilih untuk tetap sebagai anggota Persemakmuran dengan Kerajaan Inggris, menjalin hubungan yang saling menghormati dan berdasarkan prinsip kedaulatan penuh dalam urusan domestik. Kemerdekaan ini bukan hanya mengakhiri era kolonial, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik Australia. Peristiwa ini menjadi fondasi bagi perkembangan sistem politik, hukum, dan pendidikan di Australia, serta memperkuat identitas nasional yang unik dan beragam dari negara ini.